Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidanul Rahman dengan NIM 2112027. Kali ini saya akan menjelaskan dari bridge dalam jaringan komputer. Jadi di sini saya pertama-tama sebelum saya masuk ke videonya, saya akan menjelaskan dari topologi pada video ini. Pertama-tama kita bisa lihat di sini IP internet yaitu 192.168.201. Saya menggunakan 201 yang akan ini IP internet yang akan dimasukkan ke root list. Di sini ada Ether 4 yaitu di sini bisa lihat di sini kalau gateway-nya atau hostnya di sini menggunakan dua angka terakhir dari NIM. Nah, karena di sini NIM saya 2112027, jadi di sini saya akan menggunakan 192.168.227. Oke, di sini saya akan menjelaskan router 1. Router 1 ini akan terhubung Ether 1 yang Ether 1 kita bisa lihat sini connect ke router 2 yang berarti di sini kita lihat Ether 1 pada router 2 yaitu terkonek ke router 1 yang berarti Ether 1 menggunakan kabel cross ke Ether 1 router 2. Nah, di sini tujuannya yaitu sebagai penghubung antara R1 dan R2, dan di sini kita pada video ini juga akan memberikan cara yaitu bagaimana cara sharing folder. Yang pertama di R1 kita bisa lihat di sini Ether 2 ada PCA, yaitu kita bisa lihat di sini kalau Ether 2 itu terhubung dengan PCA, Ether 3 dengan PCB seperti pada top soal. Kita bisa lihat topologinya dan saya akan menjelaskan router 2. Di sini router 2 menggunakan dua port yaitu Ether 2 PCC dan Ether 3 PCD. Dan kita lihat di sini gateway-nya yaitu menggunakan yang namanya bridge LAN, yaitu saya akan menggunakan 10.11.12.1/29. Nah, di sini gunanya dari 10.11.12.1/29 ini akan menjadi gateway pada tiap PC. Karena pada soal kita disuruh yang namanya menggunakan bridge agar menggunakan satu network yaitu 10.11.12.0. Jadi kita tidak perlu membuat IP yang berbeda network. Karena kita menggunakan network yang sama, maka kita menggunakan cara bridge, yaitu kita bisa lihat di sini yang saya tandai di kuning-kuning ini. Tanda-tanda kuning ini yaitu port yang dimasukkan ke dalam bridge, yaitu port 1, 2, 3, dan 4. Dan juga di sini pada router 2 ada 1, 2, 3. Di sini masuk semua ya. Dan kita bisa lihat di sini pada PCA gateway-nya menggunakan 10.11.12.1 dan di sini semuanya menggunakan 10.11.12.1. Nah, IP yang saya dapat bridge ini saya menggunakan DHCP server. Ya, jadi bisa dilihat di sini kalau pada praktik atau pada video nanti kalau IP-nya ini sedikit teracak karena di sini saya menggunakan yang namanya DHCP server. Jadi kita bisa lihat sini ada PCA dengan 12.4, ada 12.5, 12.3, dan 12.2. Nah, apabila tidak ingin teracak, kalian bisa menggunakan yang namanya static. Dan website yang perlu dibuka yaitu pada PCA kita akan membuka Classroom. Yang kedua kita akan membuka Microsoft Teams. Yang PCC pada router 2 yaitu kita akan membuka NetAcad. Dan PCD kita akan membuka yang namanya universitasmulia.siakat.net. Nah, setelah bisa membuka itu, kita nanti pada video kita akan tes koneksi terlebih dahulu apakah ketiga ini ke IP internet, ke google.com, dan ke dari PC ke router. Kita akan membuka tiga itu untuk memastikan kalau PC sudah terhubung dengan internet. Dan di sini buat folder dengan nama NIB. Jadi di sini kita akan di sini membuat folder
pada PC web server. Jadi, di web server ini kita akan membuat atau menyimpan folder pada web server PCD. Jadi, kita akan mengkonfigurasi folder sharing pada PCD. Nah, tujuan konfigurasi itu agar kita bisa membuka folder-folder tersebut pada PC C, PC B, dan juga PC A. Dan selain itu, kita akan yang namanya membuka HTML pada PCD. Nah, selain kita folder sharing, kita akan membuka yang namanya web browser, yaitu HTML yang kita buat sendiri, yaitu yang berisi data diri kita. Jadi, di web server PCD akan mengkonfigurasi dan membuka XAMPP. Itu yang terpenting, PCD akan membuka XAMPP dan PCC akan membrowsing lewat browser bebas, mau browser Edge, Chrome atau segala macamnya. Di situ menggunakan IP 10.11.12.2, yaitu IP yang dimiliki oleh PCD. Nah, baru ditambah slash 2112.027.html. Nah, apabila berhasil dalam mengkonfigurasi folder sharing atau web browser, kita pasti akan bisa membuka data diri.html yang disimpan di web browser PCD ini, teman-teman. Dan yang terakhir nomor 5 yaitu kita buka halaman website, yaitu tentukan dari tiap PC ya. Website-website ini ya, Classroom, Microsoft Teams, Etaka, dan Universitas Mulia Siakah.net. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari topologi bridge dalam jaringan komputer, yaitu ini untuk memenuhi tugas kuis 1. Selanjutnya, saya akan memberikan video bagaimana cara konfigurasi di tiap PC. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video Muhammad Zaidanul Rahman. Kali ini saya ingin membuat video yaitu gateway bertingkat dan juga folder sharing dan membuka web browser. Jadi kita bisa lihat di sini ada topologinya. Kita bisa lihat di sini IP internet 192.168.200 yaitu menggunakan 2 angka terakhir dari NIM, dan juga ada beberapa Ether 1, 2, 3, 4 yang Ether 4-nya dijadikan sebagai gateway LAN dan Ether 1-nya dikonekkan ke router. Jadi kita di sini ingin membuat videonya langsung dengan masuk ke Winbox. Kita sudah masuk sini. Kita bisa lihat tadi Ether 1 itu diarahkan ke router 2 ya. Berarti ini kita ke router. Tulis saja Ether 2 dan 3 itu PC. Dan Ether 3 PC B. Dan Ether 4 ini sebagai gateway. Sebelum itu kita masuk ke sistem, masuk ke identity, kita ganti dulu nama routernya biar terlihat lebih mudah. Di sini saya mau ngasih ini Zaidan 1. Dan selanjutnya kita buat address. Kita di sini bikin address Ether gateway. Kita bisa lihat lagi di sini. Ini IP internetnya 200, berarti gateway-nya jadi kita pakai 207. 27/24. Oke. Kita setelah itu kita langsung ke routes, kita langsung masukin aja.
168.200 ini 1 ya, sesuai dengan ketentuan soal. Berarti di sini kalau udah reachable berarti sudah bisa. Selanjutnya kita langsung ke DNS dulu ya. DNS, terus itu firewall, out interface-nya Ether 4. Kita action MySQRate apply oke. Dan selanjutnya di sini kita sudah ya, kita bikin yang namanya bridge. Kita bikin di sini bridge, tulis bridge LAN. Oke, kita portnya yang masuk itu terdua, terus itu Ether 3, sorry salah, di sini 2 baru oke. Baru kita tambah lagi, ada Ether 3 dan juga Ether satunya yang sebagai ke router. Kita masuk, oke sudah, kita udah bikin bridge. Selanjutnya kita masuk ke address list. Kita bikin bridge LAN. Di sini kita lihat di sini menggunakan 10 11 12 0. Berarti kita di sini 10 11 12 9 129. Oke. Kita apply. Kita oke. Selanjutnya kita langsung ke IP DHCP server. Kita IP DHCP server, kita langsung ke DHCP setup. Kita arahkan dia ke bridge LAN. Kita next, 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 dan di sini kita mungkin tambah 1D sebagai durasi nih ya. Kita tambah, oke, setup has completely successfully. Oke, kita langsung aja cek di sini. Kita bisa. Oke, sorry. Di sini kita masih ada identify network. Kita langsung, kalau misalkan begini, mungkin kita coba bisa cabut dulu terlebih dahulu. Terus kita pasang lagi. Masih retry. Masih oke. Di sini sudah kita bisa lihat, sudah bisa terhubung ya. Kita bisa lihat ada internet akses di sini. Network 2 connected. Kita lihat. Oke, kita lihat dulu. Kita di sini kan kita masukkan IP 10 11 12. Nah, karena ini DHCP server, kita perlu melihat yang namanya IP-nya berapa didapat. Oke, kita langsung ke oke. Kita langsung network internet, network sharing. Kita lihat Ethernet, kita lihat details. Kita lihat di sini dia mendapatkan 10 11 12 4. Berarti di sini mendapatkan 10 12 4. Berarti sudah bisa dapat. Oke, selanjutnya kita lihat lagi soalnya. Di sini PCA disuruh membuka yang namanya Classroom Google. Kita tes apakah bisa membuka Classroom Google. Oke, di sini kita bisa ya, kita bisa buka. Kita mungkin akan koneksikan. Kita hapus dulu yang ini. X. Baru kita ini hapus. Kita masukin. Lihat apakah bisa. Kalau dilihat dari internetnya masuk sudah bisa ya berarti ya. Mungkin kita
atau saya akan berpindah ke PCB untuk memastikan apakah PCB sudah terkoneksi dengan baik atau belum. Oke, selanjutnya kita ngelihat di PCB. Kita lihat di sini sudah terkoneksi. Kita lihat sudah ada internet akses. Tapi kita cek dulu ke kontrol panel apakah sudah terhubung dengan benar. Kita langsung Ethernet, kita details, kita lihat di sini dia 10, 11, 12, 5. Berarti sudah masuk IP-nya ya. Kita lihat. Nah, selanjutnya kita ngetes dulu browsernya apakah dia bisa masuk ke sesuai dengan soal. Pada soal, dia PCB masuk ke Microsoft Teams. Kita tes apakah dia bisa masuk ke Microsoft Teams. Oke, di sini bisa ya. Kita bisa lihat di sini terhubung dengan baik dan benar. Mungkin pada router 1 semuanya sudah terkoneksi dengan baik dan bisa membuka yang namanya browser. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi pada router 2. Oke, selanjutnya saya ada di PC router 2. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router 2. Nah, bedanya di router 2 ini kita tidak perlu konfigurasi yang namanya IP ya. Kita cuma masukin bridge saja. Kita di sini bisa langsung connect. Kita kasih nama dulu. Mungkin di sini membedakan yaitu Zaidan 2. Oke. Di sini kita ganti nama. Nah, Ether 1 tadi kan itu berhubung dengan router sebelumnya ya. Kita tulis saja di sini router. Kita apply, kita oke. Ini biar kita nggak bingung ya. PCA. PCB. Oke. Selanjutnya kita langsung ke bridge. Kita bikin bridge di sini. Tulis di sini mungkin tambahin bridge LAN. Kita apply, kita oke, baru kita ports. Kita bikin portsnya. Nah, portsnya ini yaitu Ether 1 router, Ether 2 PCA, dan Ether 3 PCB ya. Kita bisa lihat aja di sini kita masukin Ether 1 masuk. Ether 2 PCA masuk. Dan juga oke, kita keluar sebentar. Dia akan reconnect dan terakhir PC 3 masuk. Oke. Selanjutnya kan tadi kan sudah dikonfigurasi berarti sudah bisa ya harusnya. Kita lihat dulu. Apakah no? Oke, mungkin karena ini undefined network kita mungkin cabut baru pasang lagi. Masih identifying, oke, dia sudah terhubung yaitu kita bisa lihat di sini connected network. Oke, selanjutnya kita lihat lagi topologinya tadi tuh yang dicari apa. Nah, yang dicari tadi itu kita bisa lihat. Oke, PCC itu NetAcad ya. Saya mungkin bisa lihat di sini ada di HP. Kita lihat ada NetAcad. Kita lihat dulu apakah internetnya bisa atau belum. Kita tidak tahu. Kita coba NetAcad. Oke, sudah terkoneksi dengan benar ya. Nah, selanjutnya seperti tadi yang sebelumnya kita lihat dulu ke kontrol panel apakah sudah bisa masuk atau belum IP-nya. Seharusnya sih sudah ya, tapi ini kita lihat dulu apa dia masuknya menjadi IP berapa. Oke, tadi ada gangguan teknis. Oke, selanjutnya kita masuk ke network sharing. Kita lihat Ethernet baru details. Kita bisa lihat ini ada 10, 11, 12, 3. Berarti kita sudah lihat biasanya sudah ada 3, 5. Nah, oke. Selanjutnya karena IP-nya sudah masuk,
Selanjutnya kita akan lihat di PCB, apakah sudah terkoneksi dengan baik atau belum. Oke, di sini saya sudah ada di PCD atau PCB router 2. Kali ini saya akan melihat dulu apakah sudah terkoneksi dengan baik atau belum. Di sini kita bisa lihat, di sini sudah ada network 3 internet akses. Berarti sudah kemungkinan sudah terkoneksi ya. Kita langsung ke kontrol panel saja buat melihat apakah IP-nya sudah masuk. Kita langsung ke network sharing, kita Ethernet, baru details. Oke, di sini kita lihat 10, 11, 12, 2. Oke, kita bisa lihat di sini kalau sudah ada IP-nya ya. Selanjutnya kita langsung ke tes internet. Nah, kita bisa lihat di sini kita pada di sini saya sudah terhubung sama internet ya. Jadi saya membuka Classroom untuk melihat topologinya. Kita lihat di sini PCD itu masuk ke Universitas Mulia Siakat.net. Nah, selanjutnya kita langsung ke Universitas Mulia.siakat.net. Kita lihat apakah bisa masuk. Kita di sini bisa lihat kalau dia bisa masuk ya. Nah, pada topologi ini di tes koneksi nomor 2, di sini kita bisa ke IP internet, ke google.com, dan dari PC ke router. Kita lihat kalau misalkan kita tes ping, kita Windows R, kita CMD, di sini PCD sebagai perwakilan untuk melihat pingnya. Ping, kita ping Google dulu. Oke, di sini bisa masuk ya, ping Google. Selanjutnya kita PC ke router, yaitu 192, terus 1. Kita bisa lihat di sini sudah terhubung dengan baik. Oke, oke. Setelah kita cek ping ke IP internet, di sini kita langsung aja ping ke dari PC ke IP router. Kita bisa lihat di sini. Dia tadi koneksinya itu ya itu 10, 11, 12 ya. Berarti kita bisa lihat sini 10, 11, 12, 1. Kita bisa lihat apakah bisa. Oke, di sini udah terkoneksi dengan baik semua. Selanjutnya kita folder sharing. Nah, selanjutnya kita ke file manager. Kita buka HTML saya. Kita properties. Kita sharing. Kita share everyone di sini. Terus share. Baru down. Kita advance sharing. Kita share this folder. Permission. Add everyone. Baru check name. Baru oke. Oke, setelah itu kita langsung full control di sini. Kita apply dan oke. Kita di sini juga apply dan oke. Selanjutnya di sini security. Kita bisa lihat di sini. Kita advance dulu kita lihat. Oke, sudah. Nah, tadi kita sebelum membagi folder kita ke PC lain, kita langsung ke kontrol panel dulu untuk melihat apakah sudah terkonfigurasi. Kita langsung ke network sharing, terus di sini ada change, advanced sharing settings di sini. Kita bisa lihat di sini all network. Kita harus di-on kan semua ya, kecuali yang password protected sharing. Ini apabila yang on, kita langsung off saja. Nah, selanjutnya kita lihat apakah folder tersebut dapat dibuka atau enggak. Tapi sebelum itu mungkin saya akan membuka dulu folder saya. Pada ini kita dan juga lupa dinyalakan juga examnya ya. Ini ada Apache MySQL dan kita langsung buka saja. Dan tadi ada folder HTML saya yang seperti ini. Kita copy saja.
Kita copy paste semua karena saya tidak tahu anunya karena banyak ya. Jadi kita langsung aja aplikasi, baru exam, baru cari htdocs. Oke, di sini sudah ada NIM saya yang berarti saya sudah apa? Sudah saya copy atau sudah saya paste sebelumnya. Kita buka dulu. Apakah bisa? Oke, di sini bisa terbuka dengan baik ya browser saya. Selanjutnya saya akan membuka browser saya pada PC A, B, C. Dan saya akan pindah ke PC A. Oke, ada kesalahan teknis tadi ya. Tadi saya lupa menambahkan di security. Tadi saya hanya cek saja di security. Kita langsung add di sini, tambahin everyone, baru cek names, baru oke. Sini kita bisa lihat everyone sudah ada, baru kita allow, kita apply, baru kita oke. Nah, berarti atau harusnya file HTML Zaidan ini sudah dapat dibuka di PC lain ya. Kita langsung cek saja di PC lain. Oke, saya sudah ada di PC A. Selanjutnya saya akan melihat apakah folder saya yang saya sharing tadi yaitu HTML Zaidan apakah sudah masuk. Di sini saya langsung tembak IP saja. Yaitu kita di sini 10 10 11 12 2 seperti IP di PCD tadi sudah kita cek di control panel yaitu 10 11 12 2. Kita langsung saja apakah bisa terbuka. Di sini kita bisa lihat ada HTML Zaidan. Nah, yang berarti seharusnya karena tadi security-nya sudah di everyone, kita bisa membuka. Oke. Kita lihat dulu apakah website apakah ini bisa dibuka? Kita lihat dulu. Oke. Secara file kita dapat membuka browser ini. Tapi kita cek dulu. Kita akan langsung ke browser dan kita langsung tembak. Dan jangan lupa sebelum kita memasukkan ini, kita langsung aktifkan exam dulu ya. Seperti tadi yang ada di PCD, kita nyalakan semua examnya agar dapat membuka browser seperti ini. Kita langsung saja 211.2027.html. Kita bisa lihat apakah terbuka. Di sini kita bisa lihat. Nah, website ini terbuka apabila kita mengaktifkan exam. Pastikan semua komputer itu dinyalakan examnya. Selanjutnya saya akan ke PCB untuk memastikan apakah PCB sudah bisa membuka folder sharing yang saya share dan juga apakah dia bisa membuka website atau browsernya. Langsung saja kita ke PC router 2. Oke, selanjutnya kita akan melihat folder sharing yang saya berikan dari PCD dan saya akan membukanya di sini. Kita sama aja seperti cara tadi. Jangan lupa nyalakan exam. Itu wajib untuk setiap PC. Dan juga kita langsung ke network. Kita langsung tembak saja IP-nya agar langsung ketemu. Di sini ada 10, 11, 12 dan 2. Kita langsung aja. Kita bisa lihat di sini ada HTML Zaidan. Kita lihat apakah bisa terbuka atau tidak. Boom, di sini bisa kita lihat kalau ini sudah bisa terbuka. Dan kita buka dulu filenya. Apakah korup? Tentu saja tidak ya. Kita bisa lihat. Dan kita langsung ke 10, 11, 12, 2/212.027 titik HTML. Nah, kita di sini memastikan apakah browser tersebut bisa dibuka melalui exam atau tidak. Kita bisa lihat di sini browser saya sudah bisa terbuka dan saya akan atau tahap terakhir yaitu kita akan cek di PC C. Nah, selanjutnya saya sudah ada di PC C. Nah, di sini saya akan melihat apakah folder tersebut dapat dibuka. Kita lihat aja. 10, 11, 12, 2. Caranya seperti sama yang kayak tadi ya. Kita bisa lihat di sini HTML Zaidan dapat terbuka dan kita bisa lihat di sini HTML bisa dibuka ya. Dan pastikan lagi-lagi saya kasih tahu kalau exam harus diaktifkan di setiap PC.
Dan selanjutnya kita masuk ke browser. Kita lihat, kita akan search 10.11.12.2 slash name atau nama folder. Kalau di sini nama folder saya nim pml. Kita langsung saja. Kita bisa lihat di sini sudah dapat terbuka. Di semua PC semua dapat terbuka, yang berarti semua semua langkah-langkah sudah saya kerjakan. Mungkin itu saja yang bisa saya videokan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau mungkin ada kesalahan dalam video. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.